3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di channel Bro Aswan. Di video kali ini saya akan berbagi berbagi tips bagaimana caranya mempermudah untuk menghafal ya, untuk mengingat, untuk melatih ini kita, untuk melatih feeling kita, bagaimana caranya untuk mengingat letak-letak persneling. Ya, seperti yang mau kita bahas tadi ya, kita akan bagaimana caranya menghafal persneling. Kenapa kita harus melatih feeling kita supaya kita harus hafal letak ini? Karena sebelum mengemudi kita waktu saat kita mengemudi kan kita nggak mungkin harus setiap saat, apabila waktu kita mau pindah persneling atau pindah gigi, kita harus menengok ke sini kan. Nah, tentunya kita di saat mengemudi kita harus menghafal dulu posisi persneling. Kan tidak mungkin kita tidak semestinya saat kita mau pindah persneling kita harus menengok ke sebelah kiri ya. Jadi kita harus bisa melatih feeling kita menghafalnya. Nah, jadi kan kita kan akan memulai menghafalnya ya. Caranya, jadi letak persneling itu yang di sebelah ini ya, ini yang handle persnelingnya sebelah sini. Saat kita mau melatihnya, kita bisa di dalam keadaan mobil berhenti, tidak apa-apa, kita mau mencobanya ya untuk melatihnya. Tapi lebih bagusnya di ini ya, injak koplingnya. Nah, jadi teknik yang dulu saya pernah gunakan untuk mengingat letak persneling, saya mengingatnya, saya bikin 4 titik, jadi 4 pojokan. Nah, jadi kan posisi yang untuk gigi ini kan, yang gigi ganjil otomatis dia posisi di depan. Nah, ini 1, 3, 5. 1, 3, 5 ini udah gigi ganjil ya. Ya, untuk gigi genap ada di bagian belakangnya dan gigi mundur juga ada di bagian belakang. Nah, jadi yang salah satunya mempermudah mengingat, dulu ini ya, yang paling saya ingatkan dulu gigi ininya, mundurnya. Jadi posisinya itu saya ingat terlebih dahulu untuk gigi mundurnya. Jadi begini ya, gigi mundur aja dulu ya, kita coba ya, supaya lebih mengingatnya gigi mundurnya dulu ya. Jadi kita tarik ke ini pojok. Jadi caranya kita bikin 4 titik dulu deh, supaya mempermudahnya. Kita bikin 4 titik. Titik yang pojok kiri atas gigi 1, titik yang kedua kiri bawah gigi 2, lalu titik yang keempat di gigi 5 pojok kanan paling atas, lalu gigi mundurnya titik paling bawah kiri ya, pojok kiri paling bawah. Nah, jadi posisinya supaya mempermudah mengingat gigi mundur, kita ambil patokan ini aja. Kita ambil patokan paha sebelah kiri kita. Nah, jadi supaya mempermudah mengingat gigi mundur di mana, ambil patokan paha kiri, pojok ambil. Nah, pojok bawah. Itu salah satu cara untuk mengingat gigi mundur ya, supaya mempermudahnya. Nah, untuk gigi satunya kita coba ya. Jadi kita coba. Nah, jadi kita coba. Jadi yang kita ingat pojok kiri atas. Jadi kita dorong ke samping kiri, lalu dorong ke kiri pojok paling atas. Nah, nih otomatis gigi 1 udah masuk nih. Nah, ini gigi 1 udah masuk. Jadi titik yang paling atas pojok kiri atas tadi gigi 1. Jadi dibikin kotak aja dulu. Dibikin kotak di ingatan kita, maksudnya itu dibikin kotak di ingatan kita supaya mempermudah kita mengingatnya. Nah, udah ya. Ini gigi 1 nih. Kalau kita tarik ke sini, tarik ke tengah, dia posisi udah netral. Tapi kalau misalnya ini posisi di 1 tadi, kita tarik lagi langsung ke belakang kiri pojok bawah ya, kiri pojok bawahnya. Nah, ini masuk gigi 2. Nah, jadi 1 titik, 2 titik sudah nih. Nah, ini ada 2 titik. Memang di sini ada 6 semua ya. Di sini ada 6 titik sebenarnya. Cuma untuk mempermudah mengingatnya kita bikin 4 aja. Tapi itu menurut saya. Tapi kalau ada teman-teman yang tipsnya lebih lebih ada tips yang lain, bisa disampaikan juga supaya mempermudah dan kita bisa berbagi ilmu. Oke? Nah, untuk gigi 3-nya kan posisinya kita tinggal dorong ke depan aja.
posisi gigi 3 ini kan udah gigi 2 tadi pojok kiri bawah ya. Nah ini gigi 3, kalau kita balikin ke tengah dia udah netral kan. Untuk gigi 3-nya tinggal tek, dorong lurus aja, lurus ke depannya aja, lurus ke depan dari posisi netral, lurus ke depan, itu udah masuk gigi 3. Kalau untuk keempatnya, kita tarik langsung lurus lagi posisi belakangnya dari 3 tadi ke belakangnya. Nah ini udah masuk posisi gigi 4. Kita dorong ke depan. Kalau mau masukin gigi 5, ini kan posisi netral nih, ini 4 netral. Kalau mau ke 5, kita tarik ke sini, bukan ditarik ya, agak ditarik, iya ditarik sih, memang ditarik sedikit. Lalu dorong ke titik pojok kanan paling atas, pojok ya, tapinya bukan lurus. Kalau lurus gigi 3, kalau ini 5, kita ambil kanannya, lalu pojoknya. Nah kita ambil bagian pojoknya. Nah kan ada titiknya lagi nih. Nah ini udah, ini gigi 5. Jadi yang perlu kita ingat juga salah satunya, yang bagian depan itu gigi ganjil. Yang depan, barisan depan itu gigi ganjil. Nah, jadi untuk gigi 5 tadi kita dorong yang ini, kita tarik ke sini sedikit, dorong ke pojok kanan atas. Pojok kanan. Yang atas sini ya, kalau lurus itu gigi 3 tadi. Mundur. Nah, untuk mundurnya otomatis kan kita waktu udah berhenti kan, waktu kita stop maksudnya. Nggak mungkin waktu 5 langsung ke mundur ya gitu. Jadi posisinya di sini. Nah ini kan netral nih, jadi posisi di tengah. Nah untuk mundurnya tadi yang seperti saya sampaikan di awal, supaya lebih mudah untuk mengingatnya, ini saya bikin patokan. Saya patokan paha ini, paha sebelah kiri ini. Nah jadi tinggal tarik sini aja nih, tarik ke samping kirinya, tarik deh ke bawah. Perlahan aja, ini giginya juga, ini kan apa, nggak keras juga kan. Tarik. Nah ini udah masuk nih, gigi mundur. Nah, ini udah masuk gigi mundurnya. Jadi ambil supaya lebih mudah mengingatnya, bikin aja patokan kayak gitu. Tapi atau bisa juga dengan patokan tangan. Ada sebagian orang memang dia memposisikan tangan dia. Dia ada memposisikan tangan. Jadi kalau misalnya satu, dia posisinya gini. Misalnya satu, ini kan anggap nih netral di tengah nih. Ini kalau misalnya tangan ditaruh di sini. Nah, kalau satu dia dorong ke sana. Nah, jadi satu tuh letaknya di sini nih. Nah, jadi posisi tangan dia udah bergeser dari tengah ini, persneling ini. Kalau di tengahnya dia patokannya netral. Nah, jadi ada juga yang menggunakan seperti itu. Jadi tarik ke belakang, jadi posisinya duanya nanti di sini. Kalau posisi mengingatnya menggunakan tangan. Kalau yang saya sampaikan tadi dengan ingatan dan mengingat posisi-posisinya tadi, letak-letaknya. Jadi seperti itu ya. Di video kali ini mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat bagi anda-anda yang baru belajar ya tentunya ya. Ini untuk yang baru belajar. Kalau yang udah jam terbangnya udah tinggi ya nggak perlu nggak perlu dibahas lagi sebenarnya. Jadi ini untuk yang masih pemula. Nah jadi ini untuk masih pemula. Kenapa itu penting ya? Untuk menjalankannya kita harus hafal ini terlebih dahulu kan posisinya, seperti gas juga, kopling, rem, itu kita harus mengetahuinya semua. Jadi untuk melatihnya seperti itu salah satu caranya. Oke? Mungkin cukup jelas ya. Baik, terima kasih. Nantikan terus video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kamu lagi potong tadi tuh yang pas teman dokter itu.